Recording in progress. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofyan Syarif dengan stambuk D1S1200033. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait makalah yang telah saya buat pada mata kuliah Teknik Presentasi dan Pelaporan dengan judul Pemanfaatan Google Formulir sebagai layanan teknologi digital modern. Google Formulir atau Google Form ini banyak mulai dikenal pada saat pandemi COVID-19, di mana pada saat itu manusia itu dipaksa dari kegiatan-kegiatan individu maupun kelompok yang dilakukan secara bersama-sama, itu semuanya berubah drastis menjadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan di rumah masing-masing atau secara online. Maka Google Form ini malah dikenal Google Form ini sebagai alternatif untuk menjalankan sebuah pekerjaan dengan mudah dan tentunya dengan mudah dan tentunya tidak mengganggu aktivitas manusia. Nah, lalu apa sih Google Formulir itu? Google Formulir adalah software yang menawarkan layanan di mana penggunanya dapat membuat survei atau kuesioner secara online yang dapat diatur dengan sangat mudah. Nah, Google Formulir ini adalah fitur dari Google yang dimana dapat digunakan untuk memudahkan pekerjaan-pekerjaan seperti membuat kuesioner, membuat formulir pendaftaran misalnya membuat daftar hadir, dan lain-lain sebagainya. Lalu, apa saja sih yang bisa dibuat dengan Google Formulir ini? Di sini saya menampilkan 3. Pertama itu adalah kuesioner. Nah, kuesioner ini biasa digunakan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang bersifat untuk mengumpulkan data. Nah, data yang dimaksud ini seperti halnya dalam membuat daftar hadir ke mahasiswa yang secara online seperti di webinar atau perkuliahan online. Nah, kita dapat membuat kuesioner di Google Formulir ini untuk dikirimkan ke mahasiswa sebagai bahan untuk mengisi absensi, seperti itu. Kemudian lembar kerja. Lembar kerja ini bisa dibuat di Google Formulir untuk menghasilkan sebuah sertifikat elektronik misalnya. Misalnya dalam sebuah kegiatan webinar tentunya dibutuhkan desain untuk bukti bahwa mengikuti webinar tersebut, maka Google Formulir ini dapat digunakan untuk mempermudah pembuatan sertifikat secara otomatis yang bisa langsung diakses para respondennya dan langsung terkirim langsung kepada responden yang mengisi formulir tersebut. Kemudian itu salah satunya adalah pengiklanan. Nah, pengiklanan ini biasanya digunakan oleh para YouTuber untuk mempromosikan aplikasi-aplikasi yang berbayar, misalnya seperti Photoshop, CorelDRAW, Microsoft. Nah, ini kan aplikasi software berbayar nih yang banyak digunakan di kalangan mahasiswa ataupun percetakan atau bisnis seperti itu. Nah, alternatif itu biasanya mereka menggunakan Google Formulir untuk bagaimana peminatnya itu mengakses, seperti halnya melakukan jual beli tapi dilakukan secara online melalui Google Formulir. Nah, bagaimana sih cara membuatnya? Saya akan memberikan tutorial terkait cara membuat Google Formulir. Pertama yang kita bisa lakukan adalah dengan masuk ke Google dengan menuliskan Google Formulir. Nah, kita scroll ke bawah dan kita akan memilih Google Formulir login. Nah, maka akan tampil di sini sebuah halaman website dari laman Google Formulir tersebut.
Di sini ada terdapat judul. Nah, judulnya adalah nama Google Formulir yang akan dibuat. Misalnya kita membuat sini adalah pengumpulan tugas mahasiswa. Nah, untuk judul formulir itu sendiri adalah pengumpulan tugas mahasiswa. Nah, untuk menghasilkan pertanyaan kita akan mengklik tanda tambah pada layar sebelah kanan ini. Kita dapat lihat di layar. Untuk memunculkan pertanyaan kita cukup mengkliknya satu kali seperti ini. Nah, untuk setiap judul ini kita bisa memasukkan pertanyaannya. Misalnya di sini adalah nama, kemudian selanjutnya NIM. Nah, kita juga bisa menambahkan mata kuliah. Nah, seterusnya setelah kita membuat formulir ini atau lembar kerja ini, kita akan langsung men-share-nya. Kita langsung men-share-nya dan dapat dikirim ke mahasiswa tujuan kita. Link ini. Nah, setelah itu dikirim, lalu mahasiswa itu akan mengisi lembar-lembar jawaban link tadi dan akan menghasilkan responden yang kita akan terima melalui kolom jawaban di sini. Nah, saya akan memberikan contoh di sini terkait formulir yang sudah diisi. Saya akan tampilkan. Nah, di sini adalah nama formulir itu sendiri pengumpulan tugas video mata kuliah, teknik presentasi dan pelaporan. Nah, untuk melihat responden siapa-siapa saja yang telah mengirimkan tugasnya, kita bisa melihat di sini sebagai editor. Dan di sini akan tampil sudah berapa orang yang mengirimkan tugas tersebut. Kita bisa lihat di sini ada Vera Pradila, ada Darmin, Ilham Dino, dan lain-lain. Banyak, sudah 18 orang ya. Nah, itulah sedikit terkait presentasi yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.